Ratusan pengemudi ojol di Medan demo dan segel kantor Grab. 23 pegawai positif COVID-19 BPJS Kesehatan Medan perpanjang lockdown. Kejari Karo tuntut guru cabul 15 tahun penjara. Selamat malam pemirsa, selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi menarik lainnya. Bersama saya Kiki Nasution, pemirsa, inilah Sumut Hari Ini Malam selengkapnya. Kita ke informasi pertama. Pemirsa, ratusan ojek online mendatangi kantor Grab yang berada di Komplek Pertokoan CBD Polonia Medan. Para pengemudi ini menuntut pihak Grab mengembalikan insentif yang telah dihapuskan. Dengan membawa spanduk, ratusan pengemudi ojek online mendatangi kantor Grab yang berada di Komplek Pertokoan CBD Polonia Medan. Dalam aksinya, pengemudi ojek online ini meminta pihak Grab mengembalikan intensif atau bonus yang telah dihapuskan, di mana para pengemudi ojek online ini mengaku kesulitan meraup pendapatan jika hanya mengandalkan ongkos per orderan yang mereka terima dari konsumen. Ditambah adanya ongkos minimal yang mereka dapat masih harus mendapat potongan dari pihak manajemen Grab sendiri, di mana sebelumnya tarif per orderan sudah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 bahwa tarif dasar dan tarif minimum telah disesuaikan dengan biaya jasa minimal Rp7.000 untuk wilayah Sumatera Utara yang seharusnya mereka terima. Namun para pengemudi ojol ini menduga adanya pemotongan sebesar 20% dari manajemen Grab. Aksi nyaris memanas saat para pengemudi ojol ini menyegel kantor Grab, namun berhasil diredam oleh petugas kepolisian yang berjaga di lokasi demo. Aksi kita hari ini adalah sebagai bentuk kebersamaan pada pihak aplikasi yang di tengah pandemi mengambil kesempatan yang dari pihak driver itu mencabut bonus yang selama ini dijanjikan kepada kita. Bonus itu sebagai pendapatan tetap kita sebagai driver Medan. Tapi hari ini di tengah pandemi yang seluruh ekonomi sulit, tapi pihak driver malah mencabut bonus yang sudah dijanjikan kepada kita. Maunya kita pihak aplikasi ketika membuat keputusan, berbicaralah dengan kita pihak driver, berbicara dengan kita. Banyak masalah yang hari ini ditimbulkan oleh pihak aplikasi. Masalah baik itu dari suka dalam sewenang-wenang dalam pememan akun PM itu adalah putus mitra, ya pecat. Suka-suka, jadi mengganti kebijakan suka-suka. Mencah belah suka-suka. Hari ini aksi hari ini seperti ini adalah hasil dari pemecah belahan mereka. Usai berunjuk rasa dan menyampaikan aspirasinya, pengemudi ojek online ini membubarkan diri dan berjanji akan melakukan aksi bila tuntutannya tidak dipenuhi. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Diduga tidak mempunyai izin pembuangan limbah pabrik kelapa yang dibuang ke sungai hampir 30 tahun. Dinas Lingkungan Hidup melakukan inspeksi mendadak di PT Pelita Adi Pratama Tanjung Balai, Sumatera Utara. Dinas Lingkungan Hidup Tanjung Balai melakukan inspeksi mendadak di PT Pelita Adi Pratama Jalan Kolonel Yosudarso, Kelurahan Saimerbau, Kecamatan Teluk Nibung, Tanjung Balai, karena tidak memiliki dokumen izin pembuangan limbah pabrik kelapa hampir 30 tahun lamanya. Dalam inspeksi mendadak Dinas Lingkungan Hidup Tanjung Balai, ditemukan PT Adi Pratama membuang limbah pabrik kelapa langsung ke sungai. Warga mengeluhkan permasalahan ini selama bertahun-tahun. Akibatnya, keadaan air di sekitar sungai berminyak dan berlendir. Diduga tak akan bisa digunakan warga sekitar dan mengganggu ekosistem bagi nelayan Tanjung Balai, Sumatera Utara. Dikatakan Fitra Hadi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu harus menghentikan pembuangan limbah pabrik kelapa PT Pelita Adi Pratama karena melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup. Jadi seperti saya bilang tadi, kalau memang berkaitan dengan izinnya belum selesai sebenarnya
nggak boleh beroperasional sebenarnya. Artinya kalau berbicara masalah perizinan, mungkin itu kewenangan perizinan. Ketika mereka tidak lengkap izinnya, otomatis kan operasionalnya juga tidak bisa berjalan. Karena harusnya kalau yang namanya limbah nggak boleh dibuang. Makanya saya bilang bisa beroperasional ini yang ini. Artinya kan izinnya itu kan harusnya sudah ada lengkap baru beroperasional kan gitu. Setiap orang yang melakukan dumping limbah atau bahan media lingkungan hidup tanpa izin dipidana paling lama 3 tahun dan denda sebanyak 3 miliar rupiah. Wanda Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Warga yang bermata pencarian di sepanjang aliran sungai Simangalam Alam, Desa Simangalam, Kualu Selatan, Labuan Batu Utara, Sumatera Utara, mengharap pemerintah untuk segera mengevakuasi buaya pemangsa petani kelapa sawit, yang hingga kini belum juga ditemukan. Pasca hilangnya Ponidi yang dimangsa seekor buaya di ladangnya saat memanen buah kelapa sawit, membuat warga yang menggantungkan mata pencaharian di sepanjang aliran sungai tersebut menjadi takut beraktivitas kembali. Di mana sejak beralih fungsinya rawa-rawa di sepanjang sungai Simangalam menjadi lahan perkebunan kelapa sawit, yang diketahui merupakan tempat habitat dan berkembang biaknya buaya, mengakibatkan beberapa tahun belakangan ini sering terjadi konflik antara manusia dan buaya. Diduga buaya merasa terganggu sehingga mengganas warga. Selain meneror dengan menampakkan diri, bahkan sudah berulang kali menyerang warga hingga mengalami luka-luka. Sukardi, yang merupakan nelayan dan sekaligus tetangga korban yang hilang disambar buaya, mengatakan bahwa 3 tahun yang lalu, pada saat beliau mencari ikan di sungai Simangalam menggunakan sampan, tiba-tiba diserang buaya dari dalam air, mengakibatkan kaki korban mengalami luka serius. Warga berharap buaya pemangsa dapat segera dievakuasi. Bang juga pernah korban daripada keganasan buaya yang ada di sungai Simangalam ini, Bang? Pernah. Saya lagi cari ikan, tangkap ikan. Cari ikan. Pada saat itu apa-apanya yang luka di tubuh, Bang? Cuman bagian kaki. Di bagian kaki ada bekasnya, sekarang masih ada 5 awal oleh jahitan. Itu berapa tahun yang lalu? Sekitar 3 tahun yang lalu. Kalau yang luka di sini udah 3. Sama yang terakhir inilah kan 3 udah. Yang luka macam saya ini udah 2. Yang satu itu pun belum lama, sekitar baru 1 tahun juga lah. Jadi ini yang terakhir meninggal dunia ya? Iya. Dan sampai saat ini belum ditemukan? Belum, sampai sekarang belum ditemukan. Masalah buaya ganas, kalau bisa ya dinaikkan. Kita kayak mana caranya, dimatikan atau kayak mana, ditangkap lah yang jelas. Karena kan itu pun lokasi itu termasuk tempat kami nyari nafkah sehari-hari gitu. Sementara itu, Alfianto Siregar, Kepala Seksi Konservasi BKSDA Wilayah Kisaran, menjelaskan bahwa sepanjang aliran sungai Simangalam dan Kualu merupakan tempat habitat buaya muara dan berharap agar warga untuk sementara waktu dilarang beraktivitas di sungai selama buaya belum dievakuasi. Seperti yang saya katakan tadi itu, bahwa di sini kan seringkali di sungai Kualu Hulu ini kan merupakan habitat buaya muara ya. Dan dengan tingginya musim penghujan sekarang ini, curah hujan itu saya lihat peningkatan kemunculan buaya itu semakin tinggi gitu. Jadi dari beberapa kejadian sebelum ini kami mendapat 3 buah laporan sama seperti ini, yang sebelumnya cuma yang dimakan ternak. Nah ini karena saya lihat aktivitas masyarakat ini merupakan perkebunan sawit dan memang berada di tepi sungai. Kalau sesuai aturan memang kan diperbolehkan sesuai dengan aturan lingkungan hidup gitu. Cuma kepada masyarakat dihimbau lah agar lebih berhati-hati gitu. Meskipun tim SAR Basarnas wilayah Tanjung Balai dan BPBD Labuhan Batu Utara dibantu TNI Polri bersama warga melakukan pencarian di hari ketiga, namun jasad korban hilang diseret buaya belum ditemukan. Ucok Sitorus melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.
Terima kasih masih bersama kami. Sebanyak 23 orang pegawai kantor BPJS Kesehatan Kota Medan terkonfirmasi positif COVID-19. Pihak kantor melakukan perpanjangan lockdown untuk pencegahan penyebaran COVID-19 setelah sebelumnya ditutup selama 2 pekan. BPJS Kesehatan Kota Medan kembali menutup layanan tatap muka kepada masyarakat setelah 23 pegawai terkonfirmasi positif COVID-19. Sebelumnya layanan tatap muka ditutup sejak 12 Juli hingga 24 Juli lalu. Masa lockdown ini kembali diperpanjang hingga 2 pekan ke depan. Melalui tracing yang dilakukan oleh Satgas Penanganan COVID-19 Medan, sebanyak 23 orang pegawai terkonfirmasi positif COVID-19 usai menjalani swab test di Rumah Sakit Universitas Sumatera Utara. Perpanjangan penutupan kantor pelayanan BPJS Medan selama 2 pekan ke depan bertujuan untuk mencegah penyebaran COVID-19, mengingat kantor pelayanan ini cukup ramai dikunjungi oleh masyarakat. Meskipun kantor pelayanan tutup, pihak BPJS sudah mengumumkan kepada masyarakat untuk mengakses pelayanan melalui sistem daring dengan mengunjungi situs BPJS. Untuk saat ini BPJS itu ada sekitar 23 orang terkonfirmasi positif COVID ya. Jadi jumlahnya 23 dan kita sudah ada data-datanya, sudah kita dapat. Dan ini akan kita masukkan untuk laporan ya. Karena ini mengingat adalah laporan ini kan langsung kita masukkan ke dalam data dan akan diproses sampai ke pusat. Keseluruhan pegawai BPJS yang terkonfirmasi positif COVID-19 kini sedang menjalani isolasi mandiri dan bekerja di rumah untuk mencegah penyebaran COVID-19. Daniel Pekuali melaporkan untuk Evarina TV. Pemerintah Kabupaten Batubara, Sumatera Utara menggelar sosialisasi adaptasi kebiasaan baru, menyusul turunnya angka penyebaran COVID-19 di Batubara. Sosialisasi adaptasi kebiasaan baru digelar pemerintah Kabupaten Batubara di Aula Kantor Dinas Kesehatan Batubara yang diikuti sejumlah perwakilan organisasi kemasyarakatan. Sosialisasi dipimpin Bupati Batubara Zahir beserta Kepala Dinas Kesehatan Batubara Wahid Kusyairi dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Batubara Guru Wahyu Nugraha. Dalam sosialisasi tersebut, Bupati menyampaikan sejumlah upaya yang akan dilakukan pemerintah Kabupaten Batubara dalam menyongsong era adaptasi kebiasaan baru. Di antaranya, dengan menyiapkan 12 desa sebagai percontohan desa tangguh. Menurut Bupati, ada 3 sektor yang diprioritaskan dalam penanggulangan COVID-19. Di antaranya, sektor kesehatan, ekonomi, dan jaringan pengaman sosial kepada warga yang terdampak COVID-19. Di bidang kesehatan, pemerintah Kabupaten Batubara sedang mempersiapkan peralatan penunjang untuk penanganan COVID-19 di Rumah Sakit Umum Daerah Batubara. Sedangkan di bidang ekonomi, pemerintah Kabupaten Batubara akan memberikan bantuan berupa bibit tanaman dan ternak untuk menggiatkan perekonomian warga. Kita melakukan persiapan new normal. Ada 12 desa tangguh COVID. Ini kita coba dulu di sana kehidupan new normal, percobaan dulu. Kalau masyarakat dari 12 desa ini sudah mulai bisa, ketika nanti kita sudah masuk pada zona hijau, maka kegiatan new normal itu sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Batubara, bercontoh dari 12 desa yang kita jadikan desa percontohan itu. Di samping kita juga sekarang mempersiapkan kelengkapan rumah sakit kita. Karena rumah sakit yang bisa menangani COVID ini harus punya standar yang khusus. Bagaimana manusia yang melayaninya, bagaimana kondisi rumah sakitnya, bagaimana keadaan rumah sakitnya, sehingga orang di dalam bisa nyaman, orang nyaman bisa cepat sembuh. Saat ini jumlah kasus COVID-19 di Batubara terus mengalami penurunan. Dari 38 kasus terkonfirmasi positif COVID-19, 30 diantaranya telah dinyatakan sembuh. Taufik melaporkan untuk Evarina TV.
Pemirsa, Pangdam 1 Bukit Barisan bersama Bupati Simalungun JR Saragi hadir kegiatan simulasi penanggulangan COVID-19 di wilayah Simalungun. Di Unit 122 Tombak Sakti Marihat Baris Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Inilah simulasi penanggulangan COVID-19 oleh tim Satuan TNI, Polri, dan pemerintah Kabupaten Simalungun dalam mendukung tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di wilayah Simalungun. Simulasi penanggulangan COVID-19 wilayah Simalungun bertepat di Batalion Infanteri 122 Tombak Sakti, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Pertunjukan simulasi penanggulangan COVID-19 ini merupakan wujud nyata dari upaya pemerintah yang bekerja untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 demi stabilitas, kenyamanan, dan keamanan masyarakat dalam masa adaptasi kebiasaan baru. Bupati Simalungun JR Saragi dalam hal ini mengatakan, selain memutus mata rantai penyebaran COVID-19, berbagai edukasi juga diberikan kepada masyarakat. Kita memberikan edukasi, contohnya kita lakukan rapid test, terus apabila dia positif, kita anjurkan untuk dilakukan swab. Dari situ kita bisa memetakan, karena apa? Kebetulan Kabupaten Simalungun mempunyai ada di Rumah Sakit Perdagangan alat swab. Ini semua untuk memutus mata rantai. Dan kita juga bekerja sama selalu dengan seluruh tokoh masyarakat untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat supaya masyarakat tidak menjadi takut dan trauma terhadap COVID-19 ini. Seperti yang dibilang Presiden, jadikan ini menjadi sahabat. Kalau sahabat itu bukan ditakutin, tapi diwaspadain. Simulasi ini juga merupakan perintah dari Kepala Staf Angkatan Darat untuk jajaran TNI Angkatan Darat tentang Satuan Sigap COVID-19 sebagai satuan pengganda. Pangdam Bukit Barisan Mayor Jenderal TNI Irwansyah yang menyaksikan simulasi ini memberikan apresiasi karena sebagai garda terdepan harus memberikan contoh yang baik kepada masyarakat dalam penanganannya. Pangdam juga mengucapkan terima kasih kepada Bupati Simalungun JR Saragi yang begitu sigap dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Saya selaku Pangdam ingin mengucapkan terima kasih khusus kepada Bapak Bupati yang telah memberikan dukungan selama ini ya. Saya sudah sejak di Lindang kemarin ya, itu tidak lama ya. Saya tanya, saya mau rapid itu Pak Bupati, itu dalam rangka dalam waktu tidak sampai dengan 1 jam sudah ada jawaban yang jelas apakah bisa rapid untuk 2.000 orang, bahkan lebih itu bisa dilaksanakan juga ya. Seluruh elemen masyarakat diminta saling bersinergi dalam memutus penyebaran COVID-19. Tetap dihimbau kepada masyarakat untuk mengikuti protokol kesehatan seperti memakai masker, rajin mencuci tangan, physical distancing, dan memakan makanan bergizi. Penta News Sembiring melaporkan untuk Eva Rina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Kejaksaan Negeri Karo menuntut terdakwa kasus pencabulan terhadap siswa sekolah dasar selama 15 tahun penjara. Terdakwa merupakan guru sekaligus wali sekolah dasar ini diancam dengan pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Kejaksaan Negeri Karo menuntut terdakwa kasus pencabulan terhadap siswa sekolah dasar selama 15 tahun penjara.
Terdakwa diketahui merupakan guru sekaligus wali kelas 1 sekolah dasar negeri di Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo. Menurut Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Karo, tuntutan dari jaksa penuntut umum tersebut saat persidangan yang digelar di Ruang Cakra, Pengadilan Negeri Kabanjahe, Kabupaten Karo, di mana terdakwa dituntut selama 15 tahun penjara, denda 100 juta rupiah, dan subsidiar 6 bulan kurungan. Terdakwa dianggap telah melanggar pasal 82 Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Akibat perbuatan terdakwa, sebanyak 13 korban mengalami trauma. Kemarin tanggal 27 Juli 2020, atas nama dan terdakwa itu telah dilakukan penuntutan oleh jaksa di Pengadilan Negeri Kabanjahe, yang mana tuntutannya terdakwa dituntut selama 15 tahun dengan denda 100 juta subsidiar 6 bulan kurungan. Kedepannya jadwal persidangan adalah mendengarkan pembelaan atau pledoi dari terdakwa. Diketahui sebelumnya, terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Tanah Karo usai dilaporkan oleh orang tua siswa yang anaknya telah dicabuli oleh terdakwa di dalam ruang kelas saat jam pelajaran berlangsung. Chandra Bukit melaporkan untuk Eva Arina TV. Pemirsa, BNN menggerebek pengiriman narkotika jenis sabu-sabu di sebuah gudang penyimpanan toko beras di Jalan Prabu Siliwangi, Cibodas, Kota Tangerang, Banten. Sebanyak 50 karung berisi jagung yang masing-masing berisi 4 kotak sabu-sabu. Paket narkotika tersebut disinyalir dikendalikan jaringan internasional. Badan Narkotika Nasional berhasil menggagalkan penyelundupan narkotika jenis sabu-sabu yang disamarkan ke dalam karung berisi jagung pada truk pengiriman di gudang penyimpanan beras di Jalan Prabu Siliwangi, Cibodas, Kota Tangerang, Banten pada Selasa 28 Juli. Dalam operasi tersebut, petugas BNN mengerahkan anjing pelacak untuk menemukan sabu-sabu di dalam 100 karung berisi jagung tersebut. 4 paket sabu-sabu yang dibungkus dengan kemasan teh dengan berat masing-masing paket mencapai 1 kg berhasil ditemukan di dalam karung jagung dan diperkirakan mencapai ratusan kilogram sabu-sabu di seluruh karung jagung. Deputi Bidang Penindakan BNN Irjen Pol Arman Depari menjelaskan operasi penangkapan ini dilakukan setelah melakukan pengintaian sejak lama dan disinyalir pengiriman dikendalikan jaringan narkotika internasional. Badan Narkotika Nasional sedang melakukan operasi dan penangkapan sebuah truk yang berisi jagung, dan ternyata setelah kita lakukan pemeriksaan, kita temukan narkoba jenis sabu di dalam karung yang berisi narkoba. Nah, saat ini sedang kita lakukan pemeriksaan apakah seluruh karung yang disamarkan dengan jagung ini berisi narkoba atau tidak. Tetapi kita perkirakan ini ratusan kilo. Dari hasil penangkapan kali ini, 6 orang pelaku ditangkap dengan berbagai peran, mulai dari pemilik toko beras, pekerja, hingga awak truk pengangkut. Paket narkotika jenis sabu-sabu yang disembunyikan di dalam karung berisi jagung ini dikirim dari Aceh pada tanggal 22 Juli lalu dan baru tiba di Tangerang pada Selasa 28 Juli ini. Dari Kota Tangerang, Banten, Agung Andika Indrawan, Kantor Berita Antara, mewartakan. Mohon tetap jaga jarak, jangan berkerumun. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari malam ini. Saya Kiki Nasution mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.